Saya sebenarnya mau nanya nih, Tan. Hmm. Saya kan sering dengar tuh usul fikih katanya. Ini apa sih, Tan? Ilmu mengenai pembahasan apa itu? Usul fikih itu kalau diibaratkan bagaimana jadinya sebuah pohon tanpa akar. Berarti pondasi itu, usul itu, asal kan. Asalnya fikih ya dari situ. Kalau sebuah rumah tanpa pondasi yang kokoh, apa jadinya tuh? Ya. Maka ulama usul fikih itu ada statement, ada ungkapan, man jahila asla lam yusbidil far'a abada. Siapa yang tidak pernah tahu, siapa yang tidak tahu, bahasanya itu jahil tuh, bodoh. Siapa yang bodoh terhadap asal, maka dia tidak akan menemukan cabangnya untuk selamanya. Dengan kata lain, orang yang ngaji fikih tidak belajar usul fikih, dia akan tidak mengetahui apa dasarnya. Jadi cuma ranting-rantingnya aja. Maka kalau sebuah pohon jeruk itu, pohonnya ya itulah asalnya. Nah, buahnya ya itu yang dipakai tuh. Kalau jeruk ada yang dipakai buat jus, jeruk apa? Limo ya, jeruk limo dipakai buat sambal. Nah, itu buahnya itu ya fikih itu. Jadi dasarnya itu bahwa usul fikih itu sebagai sumber asal pengambilan dasar-dasar hukum dari Quran dan hadis. Nah, kemudian kaidah-kaidah usul fikih itu terkait dengan nasah mansuh. Ada ayat-ayat yang dinasah, diganti dengan ayat yang dimansuh, yang menggantikan posisinya. Ada taksis, mengkhususkan satu lafaz yang umum dalam Quran, seperti ya ayuhan nas, itu kepada semua manusia, maka itu lafaz umum dalam Quran. Berarti kalau lafaz umum, semua yang namanya manusia disebut itu kena tuh. Nah, kalau ada berarti lafaz umum, ada khos, lafaz yang khusus. Yang khusus itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu, berarti itu hanya khusus kepada yang punya iman aja. Jadi yang kafir itu tidak hai. Tidak masuk. Iya kan, hai orang-orang yang beriman. Yang kafir tidak hai. Itu termasuk. Nah, itu yang khas, berarti khusus. Di Quran banyak kita temuin ya. Lafaz yang umum, lafaz yang khusus. Kemudian ada posisi hadis. Hadis sunnah ya. As-sunnah itu fungsinya pertama dia bisa mentaksis kalimat-kalimat yang umum dalam Quran, berarti masih mengandung pengertian yang universal. Itu bisa menjadi jelas dari sunnah, dari sebuah hadis. Hadis juga kan terbagi tiga. Ada ucapan, ada fi'liyah, ada perbuatan, ada takririyah, ikrar, penetapan, penguatan, pengakuan. Ada kemudian kaidah ijma, kias. Itu dari usul fikih dasarnya. Kemudian sekarang ada ijma yang menentukan satu hukum, ada kias yang mencari kesamaan dalam satu kejadian. Itu kan kias begitu. Jadi intinya pelajaran usul fikih itu terkait dengan bidang-bidang ilmu tadi. Buahnya ya fikih yang dipakai sebagai syariat tuh. Buahnya jadi mengetahui di mana lafaz umum dalam Quran, di mana lafaz yang khusus dalam Quran. Buahnya kita tahu mana sunnah yang bisa kita pakai, mana sunnah yang nggak bisa kita pakai. Ada tuh contoh sunnah yang berlaku umum, ada sunnah kauliyah, ucapan, misalnya inna a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan itu tergantung niatnya. Itu ucapan. Kalau ucapan itu berarti umum tuh, semua aktivitas ibadah, ya puasa pakai niat, sholat pakai niat, ya zakat kita pakai niat. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan yang kagak bisa kita ikutin, karena bisa jadi tuh Nabi kalau pulang perjalanan dari mana-mana itu beliau sholat,
itu tidak bisa dihukumi bahwa oh kalau begitu kita kalau dari mana-mana harus sholat. Nggak bisa. Perbuatan. Sunnah takririyah itu, iqrar itu, ada satu perbuatan sahabat yang Nabi kuatkan. Ada satu perbuatan sahabat yang Nabi tidak komentar. Tapi itu jadi sunnah. Karena kalau itu mengandung kemudaratan dan kesesatan, pasti Nabi bantah. Tapi sepanjang itu tidak ada mudaratnya dan tidak ada sesatnya, Nabi diam. Atau Nabi menyepakati.